Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yawasanya Gunawan dan NIM 124430023. Di video ini saya akan melakukan simulasi pada modul yang berjudul dioda. Untuk percobaan pertama yaitu karakteristik dioda, di mana kita membutuhkan dioda bahan silikon, dioda bahan germanium, dan juga dioda xenon. Dan pada rangkaian kita membutuhkan AC source, resistor, osiloskop, serta ground. Untuk rangkaian pertama, kita akan mencari di library yaitu Freesign sebagai AC source. Lalu kita mencari 3 dioda. Yang pertama, dioda silikon. Ini kata kuncinya dan kita pilih yang silikon rectifier ini. Lalu yang kedua ada dioda zener. Kita pakai yang ini. Yang ketiga ada dioda germanium. Kita pakai yang OA91. Lalu resistor kita pakai ini. Nah, lalu kita susun sesuai dengan rangkaian pada gambar itu. Dimulai dari desain dioda. Yang pertama kita pakai yang silikon, resistor, dan juga ground di bagian terminal. Lalu disambungkan. Nah, di modul dituliskan desainnya sebesar 12 volt dan 300 watt. Maka kita tulis ini 12 dan di sini 300. Nah, di bagian resistornya ini kita menggunakan 150 k ohm. Ganti menjadi 150 k. Lalu kita membutuhkan osiloskop di bagian instrumen. Untuk channel yang A, kita letakkan di sebelum dioda dan channel yang B setelah dioda. Lalu disimulasikan sehingga terdapat seperti ini di layar. Lalu pada modul dituliskan invert pada channel B. Ini kita tekan invert. Lalu pada source ini kita arahkan ke bagian A. Dan channel C dan channel B ini juga di-off-kan. Sehingga dapat bentuk dari diodanya seperti ini. Ini dioda yang silikon. Lanjut kedua dengan step yang sama, mulai dari desain. Ini dioda zener, resistor, dan juga ground. Kita sambungkan. Lalu kita ganti nilainya menjadi 12 dan 300. Ini menjadi 150 k. Lalu untuk osiloskop sama seperti yang tadi, channel A diletakkan sebelum dioda, channel B diletakkan setelah dioda. Lalu disimulasikan. Nah, muncul bentuk yang berbeda. Lalu kita invertkan di channel B dan source-nya ini ke arah A. Bukan channel C dan bukan channel D. Jadi kita bisa atur untuk arah-arahnya. Ini bentuk dari dioda zenernya. Lalu dioda yang ketiga yaitu dioda germanium. Sama seperti tadi, mulai dari desain,
diodanya yang germanium, resistor, lalu ground dan disambungkan. Diganti nilainya menjadi 12, 300, ini menjadi 150K. Lalu pasang lagi osiloskop dengan channel A di dioda dan channel B adalah dioda. Lalu disimulasikan. Ini bentuknya berbeda lagi. Channel B kita invert, source kita arahkan ke A, channel C kita off-kan, channel B kita off-kan, dan kita sesuaikan gambarnya. Ini untuk bagian yang dioda germanium. Nah, untuk mengetahui tegangan kapnya, dia di sini seberapa dia naiknya. Namun kalau dari osiloskop dia tidak terlalu kelihatan. Oleh karena itu kita menggunakan DC switch ini. Caranya yaitu kita ke generator di bagian ini yang tertuliskan DC. Nah, terus dioda yang pertama kita pakai dioda silikon ini diletakkan di sini. Lalu kita membutuhkan ground. Ini disambungkan. Lalu stop yang bagian yang kanan ditaruh di sini. Nah, untuk yang DC ini tadi kita klik manual edit dan tuliskan text. Lalu kita cari di bagian graf ini DC switch. Dan kita letakkan di sini. Untuk bagian plotnya kita taruh di dalam DC switch analisis ini. Lalu kita bentuk space. Nah, ini cut in dari dioda silikon. Dia di sekitar 650 sampai 700. Lalu selanjutnya di dioda yang kedua sama seperti tadi caranya. Ini dioda jenisnya dan juga groundnya. Lalu disambungkan dan diberi drop. Ini manual edit dan text. Lalu DC switch diletakkan di bagian sini. Bagian probnya ditaruh di dalam dan pencet. Nah, untuk yang ini kita dapat seperti ini untuk menentukannya. Ini antara 700 dan 750. Selanjutnya dioda yang germanium. Kita letakkan di sini. Sini. Dan juga groundnya ini. Sambungkan. Lalu diletakkan probe-nya. Manual edit ganti jadi S. Oke. Lalu kita tampilkan lagi grafiknya melalui DCC. Memasukkan tadi ini dan sini dan pencet S. Nah, kita dapatkan ini sekitar 50 sampai 100. Dan ini adalah tegangan cut-in. Untuk tegangan battle-nya sama seperti tadi, tetapi diodanya dibalik. Sehingga dia reverse bias. Kita DC ini, lalu dioda di invert balik.
lalu ground, dan disambungkan. Untuk bongkaran kita letakkan di sini, semua edit, dan kita ganti menjadi text. Kita letakkan CSS Suite-nya untuk mengetahui grafiknya. Lalu bagian crop ini kita taruh di sini. Kita pencet space. Ini untuk tegangan breakdown-nya. Selanjutnya dioda zener. Sama seperti tahap yang tadi, kita membutuhkan DC, lalu dioda yang zener kita insert, kita letakkan di sini, dan juga ground. Lalu kita butuh crop, bongkaran diletakkan di sini, serta kita manual edit untuk mengganti form menjadi text. Selanjutnya CSS Suite ini kita letakkan lagi untuk mengetahui grafiknya. Nah, ini grafik untuk bagian yang zener. Lanjut untuk yang dioda Germanium, dioda Germanium dimerahkan, lalu ditambah ground. Lalu crop yang current kita letakkan di bagian sini, manual edit, dan text. CSS Suite, masukkan lagi cropnya. Dia kita dapatnya. Nah, dari grafik yang ini bagian cut in, dan ini bagian cut out, bagian breakdown, ini bisa diletakkan nanti di bagian sini, cut in, breakdown. Lalu setelahnya ada percobaan rangkaian penyiaran gelombang dan filter atau percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua kita butuh juga asesor, trafo, dioda, kapasitor, resistor, ground, dan juga osiloskop. Nah, kita cari sama seperti tadi, desain untuk asesor. Trafo kita cari dengan kata kunci run street 2P 3S, karena kita akan memakai yang kaki sebelah kanannya ada 3 sesuai dengan modulnya. Terus yang dioda kita pakai yang silikon. Terus untuk kapasitornya kita pakai yang kapasitor jadi kita tulis apa. Dan untuk resistor kita tinggal mencari aja dan campur semuanya. Oke. Selanjutnya kita rangkai sesuai dengan gambar 2. Di sini kita letakkan desain, selanjutnya transistor, selanjutnya dioda, kapasitornya kita rotate, lalu resistornya kita letakkan di sini, dan ground. Kita butuh ground untuk diletakkan di
ini yang dipakai itu kaki kedua untuk bagian kaos. Nah, setelah itu kita ganti ini menjadi 220 dan 50. Nah, untuk resistor itu kita di modul tetap memakai 150 dan untuk kapasitornya kita pakai 10. Terus oke. Lalu kita membutuhkan osiloskop di mana dia ini yang A diletakkan di ini beda yang B kita letakkan di sini dan kita simulasikan. Ini kita bisa baik. Untuk yang A kita letakkan di sini, yang B nah kita atur resistornya. Nah ini tegangan yang warna kuning ini namanya ripple, yang biru ini biasa. Kita open bagian C dan D untuk melihat di sini yang kita cari yaitu ini tegangan ripple pengamatan, tegangan ripple perhitungan, frekuensi tegangan, frekuensi arus, arus maksimum, dan resistansi output. Nah ini untuk mencari tegangan ripple pengamatan ini kita bisa menggunakan kursor. Lalu kita lihat di paling tinggi ripple-nya, di paling tinggi ini yaitu kita dapatkan sekitar 982. Lalu untuk tegangan ripple perhitungan ini sudah ada di modul yang bisa dihitung dan dia memerlukan PP atau tegangan puncak. Itu kita tetap mengukur dari yang biru ini. Paling atasnya dia di 110,40. Nah, lalu untuk bagian frekuensi tegangan ripple ini kan rumusnya 1 per periode. Jadi yang kita hitung berapa waktu setiap dia bersiklusnya. Untuk yang ini dia min 20,50 milisecond. Di sini 300 milisecond. Lalu hasilnya ya periodenya ini dikurangkan dan dibagi dengan. Nah untuk frekuensi arus dioda ini kita tambah lagi channelnya ke zoom dioda. Kita lihat di simulasi. Nah ini sudah ada yang C. Lalu kita bisa cari lagi ini 10 milisecond, di sini 10,40. Nah dikurang dan dihitung.
Lalu untuk arus ini kita menggunakan ke bagian current dan kita sesuaikan arahnya. Kita sesuaikan arahnya dengan resistor. Nah, ini sudah sesuai dan kita letakkan di sini. Lalu tinggal disimulasikan dan kita dapat begini. Nah, step-stepnya ini bisa diulangi. Kalau di bagian ini berarti resistansinya tetap yaitu 350K. Ini resistansinya bisa berbeda-beda, bisa diganti-ganti. 100 dan disimulasikan lagi, dihitung bagian ini ripple-nya. Nah, ini bagian ripple-nya berapa, bagian periodenya dapat diganti lagi menjadi 1000, lalu disimulasikan. Nah, sehingga dia dapat ini sekitar berapa. Nah, untuk bagian yang ini, dia resistansinya yang berubah-ubah, tapi kapasitansinya tetap 10 mikrofarad. Yang kita ubah di bagian sini bisa menjadi 100, lalu diputar lagi. Ataupun diganti dengan nilai yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk gambar ketiga, dia menggunakan resistor Rm ini di bawah dioda. Kita tinggal tambah resistor, kita letakkan di sini. Nah, kalau di modul tidak diketahui berapa besar resistornya, tapi di sini tulisannya gunakan nilai Rm yang sangat kecil agar tidak mempengaruhi rangkaian. Jadi kita coba menggunakan 100 ohm saja. Lalu kita simulasikan. Nah, nanti setelah keluar dihitung lagi. Setelah itu ini juga seperti yang tadi diganti kapasitansinya tetap ataupun resistornya tetap. Selanjutnya untuk gambar yang keempat, ini menggunakan dioda dan 3 kakinya terpakai. Kita pakaikan dioda di sini. Ini kita arahkan ke sini. Lalu ini di tengah dioda yang atas. Lalu kita simulasikan. Nah, yang kita dapat gini dia. Semua hampir sama, namun ripple ini bisa berbeda-beda. Dan seperti yang tadi, ini kapasitornya bisa diubah dan juga resistornya atau bisa diubah ataupun tetap. Seperti tunjuk yang ada di modul. Ini resistansinya tetap, kapasitansinya tetap, resistansi tetap, kapasitansi tetap. Nah, begitu saja simulasi dari model dioda yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.